Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan-kenikmatan, baik kenikmatan kesehatan, kesempatan, lebih-lebih kenikmatan iman dan Islam. Kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi daripada kebutuhan kita terhadap makanan ketika kita lapar. Melebihi kebutuhan kita terhadap minuman ketika kita haus. Kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi segala sesuatu yang terkait dengan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul rabbi zidni ilman. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat ini tidak menyuruh nabinya untuk menambah harta. Begitu juga tidak menyuruh nabinya untuk menambah jabatan-jabatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh nabinya untuk menambah ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu yang bagaimana seorang hamba itu mengenal Rabb-nya. Ilmu yang dimana hamba mengenal apa-apa yang diperintahkan Rabb-nya dan apa-apa yang dilarang oleh Rabb-nya. Sehingga dengan ilmu syar'i itu hamba itu bisa memahami seluruh apa yang diperintahkan Allah dan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat besar terhadap orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang diberi keutamaan-keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Salah satu golongan yang kemudian diberi karunia yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang faham dengan ilmu syar'i. Karena dengan ilmu syar'i itu seorang hamba bisa mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang sangat banyak. Karena langkah, sikap, perkataan dari orang-orang yang berilmu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Allah akan memberi kebaikan-kebaikan kepada dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hikmah man yasha terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang Allah beri hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang sangat banyak. Hikmah yang dimaksud di sini adalah faham tentang ilmu syar'i, faham tentang hak-hak Allah, faham tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan faham apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan di dalam hadisnya, wa may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki khairan, kebaikan-kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan terhadap dirinya urusan agama. Buah daripada ilmu adalah amal. Orang yang berilmu saja maka kemudian akan
murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering kemudian di dalam salat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, selain daripada al-maghdub yang Engkau murkai. Para mufasir sepakat al-maghdub di sini adalah al-Yahud. Apa karakter dan sifat al-Yahud? Ya, mereka berilmu. Ya'lamun wala ya'malun. Mereka berilmu, mereka pintar, mereka tahu apa yang diperintahkan Allah dan mereka tahu apa yang dilarang Allah. Mereka tahu siapa yang harus diibadahi. Akan tetapi ilmu mereka tidak membawa kepada mereka ketawadhuan, ketundukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian ya Allah murkai. Orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya ilmu tetapi tidak bisa membawa kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya ilmunya, ketika kita faham ilmu syar'i, akan tetapi ilmu itu tidak bisa membawa kepada diri kita untuk tawadhu, tunduk, taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa-apa yang kau tidak kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kemurkaan, kebencian Allah Subhanahu wa taala an taqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan dan engkau tidak mengerjakan. Artinya apa? Ilmu harus membawa kepada pemiliknya untuk ketawadhuan, ketaatan, ketundukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi Allah Subhanahu wa taala, diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang diberi hikmah dan diberi kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Begitu juga dengan ilmu syar'i yang kita fahami bisa membawa kita kepada ketawadhuan, ketundukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.